Nah, hari ini sebelum kita sembari nunggu teman-teman yang lain tuh bisa join, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Boleh, siap. Oke. Nah, sekarang kan tadi IHSG ngalamin koreksi sedikit ya. Ya, betul. Ya, setelah apa nih? Setelah 2 hari mengalami sebuah kenaikan yang cukup signifikan dan Ya, hari ini juga BI rate terpantau tidak berubah ya. betul. Nah, untuk penurunan ini apakah termasuk penurunan yang wajar? Kalau IHSG turun, saya malah expect-nya naiknya nggak terlalu tinggi sebenarnya waktu kemarin rebound. Oh, oke. Cuman memang masih berharap IHSG sanggup nyampe 7 ribuan ya. Tapi ternyata kemarin itu bahkan belum berhasil ngetes area area support minor yang di breakdown sebelumnya di sekitar 6930-an, 6950. Nah, ini sekarang merah lagi. Kemarin beberapa hari naik, terus hari ini melemah 1%. Persis melemah, lanjut melemah makin dalamnya itu persis setelah BI mengumumkan suku bunganya nggak berubah sih Nggak tadi berubah siang ya. ya. Ya, ya. Kalau suku bunganya nggak berubah itu apakah memang sudah sesuai ekspektasi dari market sebenarnya? Sebenarnya iya sih. Saya menganggap ini opini saya ya. Mm-mm. Ini apa namanya? Dalam waktu dekat ini memang ada kemungkinan suku bunga BI rate nggak berubah karena kita tahu di US sendiri juga kemarin yang terakhir Powell ngumumin kalau dia bahkan bahkan apa akan lebih slow lah mau yang tadinya pengen ngegas nurunin suku bunga Mm. tapi dari data-data ekonomi yang rilis terakhir ternyata dia memutuskan akan lebih slow. Nah, sedangkan Indonesia kita tahu di kondisi rupiah yang kayak sekarang kalau BI buru-buru nurunin suku bunga sih bisa bahaya juga di rupiahnya. Oke, baik. Iya, iya, iya. Karena tapi data di Indonesia sendiri bulan Januari itu ngalamin deflasi ya, atau penurunan inflasinya menurun ya? Oh, inflasinya menurun. Saya lebih sepakat inflasinya menurun sih daripada Hmm. deflasi. Oke, ya, baik. Karena karena di kemarin itu kan ada beberapa apa ya kebijakan lah mungkinnya yang sifatnya tuh temporer. Saya ngelihatnya lebih karena diskon listrik terutama diskon listrik 50% Oke. itu Ya. itu ngaruh banget ternyata ya. Dan ya emang berasa banget sih buat yang ya kita tahu lah isi token bayar listrik. Ah, sih, Nah iya, itu iya, ternyata betul. ternyata ngaruh Pengaruh. banget ke apa inflasi yang kemarin itu sampai sampai ternyata sampai 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 turun ya. Mantu month-nya minus berapa 0,7 kemarin itu kalau nggak salah. Oke, 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 baik, baik. Nah, kalau ini belakangan ini kan juga ada begitu banyak berita ya mengenai sentimen global, apakah itu dari perlambatan ekonomi, dari kenaikan inflasi, pemotongan suku bunga, perang dagang, ketidakstabilan geopolitik. Sebenarnya gimana sih semua faktor-faktor global itu bisa mempengaruhi Indonesia dan perekonomian Hmm, Indonesia gitu? ya, ini ini sih ini opini saya Hmm, sangat bisa pengaruh apalagi apalagi setelah Trump terpilih jadi presiden Amerika di periode keduanya. ya, Nah, ini udah begitu Trump terpilih jadi presiden betul Trump menang apa namanya? Elektoral uh, kemarin itu udah di pikiran saya, waduh perang dagang lagi nih. ya, ya, ya. minimal minimal ketidakpastian ketidakpastian di luar itu akan meningkat dan kebukti sekarang yang pertama ketidakpastian kondisi kondisi politik global ekonomi juga itu meningkat kemudian yang kedua situasi strong dollar ini sangat apa ya bisa dibilang mengganggu kita juga sih Hmm, karena ya dengan ideologinya Trump kali ya atau pengennya si Trump itu Amerika first ya, jadi mau gimana pun yang penting Amerikanya jadi great again tapi nggak peduli yang lainnya kayak gimana. Nah iya ini betul. Ya, yang bikin apa ya nggak enak lah sampai ke kita apalagi sampai neken rupiah kemarin sempat 16.400-an lagi itu uh, itu yang bikin pemerintah kita menurut opini saya itu yang bikin pemerintah kita akhirnya ambil apa ya namanya memutuskan intervensi salah satunya dengan
ngeluarin PP, Perpres, dengan ngeluarin aturan kalau devisa hasil ekspornya harus 100% yang ditaruh di lokal. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke DHE, kita pembahasan tentang DHE, ini berarti kan sebenarnya investor itu mencari yang namanya kestabilan ya. Karena dari Trump sendiri atau dari pemerintah kita sendiri sering membuat kebijakan-kebijakan itu secara impulsif dan tiba-tiba bisa dibatalkan. Betul. Besok harinya begitu ya. Iya. Iya, ya ini Oke. yang terakhir akhir-akhir ini juga kebijakannya terasa lebih apa ya, populis gitu ya mungkin. Populis, populer populis. ke masyarakat, Ya. tapi jadinya terkesan nggak konsisten. Nah, ya. Oke, karena itu pemerintahan di domestik ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, terus gimana dampak dari sentimen global ini terhadap sektor real ya, seperti industri dan UMKM itu berdampak sampai seberapa ininya, signifikan ya? Kalau di kita itu dampaknya lumayan sebenarnya, dengan kondisi global yang bikin kondisi ekonomi dan kondisi global itu ketidakpastiannya meningkat, terus dolar juga menguat terhadap hampir seluruh mata uang, terutama di Asia. Nah, terutama UMKM atau mereka yang bahan bakunya atau mereka yang berurusan dengan impor pasti kedampak. Kalau ingat beberapa hari yang lalu SPBU Shell dan BP kosong bahan bakar. Betul. Saya juga kesulitan itu selama beberapa minggu ya. Nah, betul. Nah, itu kabarnya memang sedang ada pembatasan impor. Tujuannya sih supaya rupiahnya nggak terlalu tertekan, supaya apa ya? Ya salah satu cara pemerintah intervensi juga kali ya. Jadi supaya rupiahnya nggak melambung terlalu, nggak melemah terlalu dalam terhadap US dollar. Oke. Gitu. Baik. Dan nampaknya itu lumayan multiplying juga ya ke masyarakat ya. Betul. Oke, baik. Nah, terus ini IHSG kemarin kan sempat dia dari September 2024 itu sampai sempat menyentuh ke level 7.900 ya ATH-nya. Ya, terus betul. habis itu mengalami tekanan downtrend dan sampai sekarang ini di level terendahnya itu di 6.500 pada tanggal 11 Februari, 6.500-an pada tanggal 11 Februari. Level yang belum tersentuh ya selama sudah berapa tahun itu ya? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya apakah ini semua gara-gara sentimen dari global itu? Apa sih yang paling berpengaruh itu kok sampai tekanan itu begitu besar terhadap pasar modal Indonesia sini? Bisa dibilang iya, sentimen global juga mempengaruhi, karena kalau kita perhatiin aliran dana asing itu sampai sekarang malah kecenderungannya masih net sell, terutama di IHSG ya. Dan kalau kita ingat beberapa hari kemarin itu yang banking rame-rame ngedrop lumayan, yang Bank Mandiri sampai 7%-an kalau nggak salah ya. Iya, sehari ya. Itu ada indikasi taking profit dari si asingnya. Tapi ya dengan kondisi global yang nggak menentu, masih belum menentu lah ya, terus dolar yang strong, kalau kita lihat mungkin nggak terlalu, atau kita lihat di sini dulu lah. Kita lihat di sini dulu, kemarin yieldnya bond itu sempat sampai berapa kemarin ya? 7, yang ID 10Y, saya sambil ngintip. Oh iya, boleh. Tertinggi itu beberapa, atau di Januari lah, tertinggi yieldnya Treasury yang 10 tahun itu 7,3. Nah, ternyata di angka itu mulai diminati pasar. Paling tidak itu kalau sekarang paling tidak asing masuk, meskipun nggak ke saham, tapi ya ke bond dulu oke lah. Nah, tapi kalau kita lihat sebelum ke sini, di instrumen yang sama tapi di Amerika, yang Treasury 10 tahunannya itu sempat di angka, sekarang masih di atas 4,5%, 4,5%. Nah, kalau
kita memposisikan orang yang punya duit, gampang-gampangan gitu ya, kita memposisikan orang yang punya duit dan kondisi sekarang lagi nggak menentu, Trump ngajakin perang tarif mulu, terus dolar lagi strong, daripada bingung naruh duitnya kemana, saya akan pilih instrumen yang dirasa lebih aman, tapi juga di tempat yang dirasa lebih kuat. Ya udah, lari aja ke US. Itu yang bikin semakin banyak orang yang mikir kayak gitu, semakin juga demand US dollar bertambah, semakin juga US dollarnya menguat. Jadinya gitu. Iya, iya. Jadi orang-orang tarik duit dari saham yang bisa dibilang high risk ya, ditaruh di tempat bond yang lebih low risk dan juga gain-nya yang lebih jelas ya, lebih pasti lah. Lebih pasti ya, lebih pasti begitu. Lebih aman. Oke, lebih aman. Nah, kalau begitu, kalau misalnya dikatakan ya, kan biasanya orang bilang history repeat itself. Nah, apakah saat ini ada terlihat pola-pola yang sama secara historis di IHSG beberapa tahun yang lalu, waktu dulu terjadi perang dagang, waktu itu terjadi outflow asing atau pelemahan rupiah, apakah ada pola-pola yang sama yang kita lihat sekarang ini? Kalau ini sambil cocokmologi ke beberapa kebijakan yang baru-baru diresmiin pemerintah juga. Kalau kita lihat, mungkin yang terdekat dulu ya ke pandemi dulu ya, Pak. Pandemi kemarin itu ya IHSG ngedrop lah, kita sama-sama ngalamin lah ya. IHSG market turun, terus di bulan-bulan di kuartal akhir lah ya. Kuartal akhir dia baru rebound, tapi kalau kita lihat pantulannya itu mulai pertengahan bulan sih ya. Pertengahan tahun dia mulai rebound, baru bikin all time high. Nah, kemarin itu turunnya dia juga dalam, sempet ngetes ya lowest-nya di sekitar 6.700-an ya di tahun 2020 mana sih 2020 ya, ini dia 2020 dia lowest-nya bukan di lowest-nya itu di area 3.900-an, sempat ke bawah 4.000. Nah, lowest-nya di Maret mulai ada mantul, terus kita mulai nangkep, oh ini jangan-jangan udah mau rebound ya, karena sudah ya kelihatan ada zigzag higher low itu di sekitar bulan-bulan Juni, Juli itu kelihatan. Tapi kalau kita telusuri lagi di aliran dana asingnya, foreign flow-nya, ternyata mulai terdeteksi ada kecenderungan net buy dari si asing sejak awal tahun. Jadi saya ambil kesimpulan di kuartal terakhir tahun 2020 sampai di awal-awal tahun itu, kuartal akhir tahun 2020 sudah mulai masuk sih. Terus di awal-awal tahun 2020 baru 2021 itu asing terlihat lagi dia ada net buy. Nah, yang kita tunggu sekarang ini kapan sih asingnya mulai berani masuk lagi ke khususnya ke saham. Kemudian kalau kita cocokmologi dengan intervensi pemerintah kemarin yang rilis aturan terbaru, memperbarui aturan DHE, itu sih harapannya dengan seperti itu nantinya juga devisa Indonesia jadi menguat lah ya. Devisa Indonesia jadi ada suntikan vitamin. Jadi lebih kuat, lebih tebal, jadinya BI lebih pede untuk mangkas suku bunga, yang ujung-ujungnya lebih bisa mendorong sektor real untuk gerak lagi, yang akhirnya ekonomi bisa jalan lagi dan ujung-ujungnya bisa masuk lagi itu si asing. Nah, sebelumnya kalau kita ngomongin soal DHE, sebenarnya apa sih DHE itu, bisa minta dijelaskan kepada ya? Oke, jadi buat teman-teman kalau misalnya masih asing istilah DHE itu singkatan dari devisa hasil ekspor. Lebih spesifiknya
yang dibahas ini adalah devisa hasil ekspor dari sumber daya alam. Jadi sebelumnya ada aturan di era presiden sebelumnya itu eksportir atau perusahaan yang melakukan ekspor itu diwajibkan meletakkan minimal 30% dari hasil ekspornya selama minimal 3 bulan di bank lokal atau di bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini aturan itu diubah, direvisi, diperbarui dari yang tadinya minimal 30% dinaikin jadi 100%. Naikinnya nggak nanggung-nanggung. Jadi langsung 100% ya. Jadi semuanya hasil jualan keluar suruh nyimpen di dalam negeri, karena ternyata sebelumnya itu setelah jualan di luar ya udah duitnya disimpan di sana. Mungkin mereka beranggapan biar lebih aman kali ya. Oke. Ya. Nah, sekarang Pak Presiden nyuruh yang udah ekspor duitnya suruh simpen di sini di Indonesia selama minimal 1 tahun. Dari yang tadinya 3 bulan, sekarang diubah, diperbarui jadi 1 tahun. Nah, eksportir yang diwajibkan store DHE-nya 100% selama minimal setahun itu adalah eksportir tambang. Tapi kecuali migas, sektor migas nggak diwajibkan. Tetap sama 30% ya untuk migas ya? Ya, tetap ikut aturan yang lama. Kemudian ada perkebunan ya masalah? Perkebunan, perikanan, perhutanan. Ya. Jadi kelapa sawit manufaktur selama dia nggak nyentuh atau nggak ambil dari kebun, nggak ambil, karena aturannya perkebunan, perikanan, tambang. Ya, itu sih. Oke. Jadi tujuan utamanya itu untuk meningkatkan devisa negara ya? Betul. Rupiah bisa menjadi lebih stabil, lebih kuat, lebih menguat? Ya, harapannya gitu. Jadi tujuan utamanya disuruh 100% nempatin devisa hasil ekspor di bank yang ada di Indonesia, itu tujuannya supaya cadangan devisa kita jadi bengkak. Nah, kalau cadangan devisa kita bengkak, semakin kuat, harapannya rupiah nggak jadi terlalu tertekan, karena kita bisa, ya kalau misalnya mau intervensi, cadangan devisanya masih banyak nih, gitu. Oke. Dengan tujuan dominonya ke belakang, yang nantinya kalau sekarang ini Bank Indonesia masih mikir-mikir mau mangkas suku bunga karena takut semakin rendah suku bunga di sini uang makin kabur keluar, terutama ke US. Nah, dengan devisa kita jadi kuat, jadi makin kuat, terus rupiah juga makin stabil, jadinya BI bisa dengan aman, merasa aman lah. Oke. Jadi aman. Jadi efeknya untuk menetralisir ya efeknya ya? Ya. Oke. Nah, tapi berarti secara umum, kebijakan ini bisa membawa dampak yang lebih ke dampak positif ya kepada perekonomian Indonesia? Betul, tujuannya memang itu. Tujuan kalau sementara ini saya lihat dari tujuan kebijakan itu dibuat memang untuk upaya untuk memulihkan ekonomi Indonesia lah. Oke. Nah, cuman seolah-olah tanda kutip eksportirnya ditumbalin. Bahasanya agak kurang enak sih. Iya. Tapi ada dampak negatifnya nggak ya? Kalau dampak negatif, secara kasat mata dampak negatif kita akan langsung melihat ke eksportir, terutama kalau yang ada hubungannya ke emiten yang ada di market. Jelas emiten batu bara, sawit, terus mineral, entah emas, nikel dan kawan-kawannya itu terdampak. Kemudian ini karena ini saya mikir kayak gitu karena sebelumnya itu waktu pengumuman akan diberlakukan DHE 100% selama setahun dan berlaku 1 Maret, tapi belum rilis PP-nya. PP-nya belum
rilis. Nah, ini cuman dikasih bocoran nanti DHE-nya itu bocoran kelonggaran, nanti DHE-nya itu akan dibebaskan dari biaya pajak yang pertama. Yang Oh, oke. kedua, Oke. uang DHE-nya bisa dijadikan jaminan kalau mau ngajuin pinjaman, jadi bisa jadi kolateral. Nah, tapi ternyata ketika kemarin tanggal 17 itu Pak Presiden umumin umumin Mm-mm. tentang aturan tentang si DHE, Mm-mm. nggak disebut. Hmm. Dua poin ini nggak disebut, Oke. tapi gantinya ternyata dana DHE hasil ekspor ini saya sambil nyontek, Oh iya boleh. sambil nyontek. Hmm. Dana DHE hasil ekspor ini ternyata boleh dipakai untuk operasional bisnis si eksportir. Nah, ini Oke. satu satu kabar yang saya pikir jadi jadi obat lah ya. Dari yang tadinya mikir jangan-jangan ntar DHE-nya suruh 100% nih, cash flow jelas Cash keganggu flow nih. iya, ya betul. Tapi ternyata boleh nih dijadiin dipakai untuk operasional. Oke, kemudian yang kedua Oke. boleh dipakai untuk bayar pajak, itu jelas. Yang di awal pengumuman di awal sebelum rilis PP juga itu muncul sih. Kemudian yang ketiga boleh digunakan untuk bayar kewajiban lainnya dalam valuta asing. Jadi nggak ditukerin dulu, baru ditukerin lagi ke dolar, Oke. saya ribet. Jadi langsung aja valuta asing dibayarin. Kemudian kalau mau ditukerin ke rupiah itu boleh, tapi di bank yang sama, di bank tempat dia nyimpen DHE-nya itu, karena uang atau dana hasil ekspornya itu disimpan di rekening khusus DHE. Nah, kemudian yang berikutnya, ini boleh dipakai jadi sesuatu yang melegakan buat investor terutama, karena ternyata boleh untuk dipakai bayar dividen. Hmm. Baik, baik, baik. Itu yang dinantikan investor juga ya. Iya, Oke, jadi mereka kalau tukar ke USD, mereka juga bisa dari USD atau dari mata uang asing, mereka juga bisa ditukar langsung ke rupiah ya. Berarti mereka bisa pakai itu. boleh, Atau mereka harus, boleh. Tapi dengan catatan harus di bank yang sama, tempat dia nyimpen si DHE-nya. oke. Itu apakah untuk semua bank atau hanya bank-bank tertentu? Nah, itu yang kita belum jelas. Yang rilis sekarang itu baru bahasanya itu di Bank Nasional. Bank Jadi nasional, Bank oke. Nasional, saya berasumsi uh, ya mungkin bank-bank yang tanda kutip gede-gede kali ya. Oke, nah itu pertanyaannya, maksudnya apakah itu bank yang ada di Indonesia atau bank yang memang eh, bukan yang dari luar gitu? Nah, harusnya ini jadi kesempatan buat buat apa ya, ngasih suntikan dana ke bank-bank himbara, harusnya itu. Hmm. Jadi harusnya himbara juga ikut jadi bank-bank yang dijadikan tempat untuk simpan DHE, karena pasti, karena bukan pasti sih, harus ya pastinya juga nanti kalau ada dana yang masuk ke bank, si bank itu kan dapat sentimen positif juga. Ya, ya betul. Karena mereka ada capital lagi ya untuk bisa berkembang ya. Betul. Oke, oke. Berarti kalau dengan berlimpahnya dana yang ada di bank itu, apakah likuiditas di pasar saham itu bisa kemungkinan bisa semakin meningkat atau malah akan terjadi arus keluar gitu? Nah, ini sih opini saya, dia nggak kita kita nggak bisa melihat ini dalam waktu singkat, karena cocokmologinya dari kebijakan DHE ini berarti tujuannya untuk nahan rupiah supaya rupiahnya stabil, kemudian BI bisa keluar dari tren suku bunga tinggi yang sudah terlalu lama, yang akhirnya bisa muterin lagi roda ekonomi. Kemudian kalau roda ekonomi muter lagi, otomatis pasar-pasar finansial, pasar modal itu juga akan bergairah lagi. Bergairah, oke. Itu Iya, iya. itu sih pertama paling cepat opini saya ntar kuartal pertama, karena kan dimulainya di 1 Maret. 1 Kuartal Maret ya. pertama ini kuartal pertama ini cuman untuk lihat yang nurut ini siapa sih, siapa aja.
ada yang nggak nurut nggak? Iya, iya, iya. Terus ketegasan pemerintah kayak gimana buat kalau misalnya ada yang nggak nurut gitu. Oke, oke. Jadi kita masih kuartal pertama baru kita bisa lihat benar-benar apakah ini bekerja dengan maksimal atau enggak ya. Betul. Nah, kalau dari sudut pandang investor asing itu, mereka tuh kira-kira apakah mereka juga support, setuju dengan kebijakan ini, atau mereka juga justru merasa membuat mereka tuh jadi pesimis atau bagaimana ya? Apakah respon mereka tuh terlihat nggak sih di IHSG saat ini? Kalau saat ini respon asing masih kalau kita anggap net sell itu pesimis, ya masih pesimis karena Oke, masih belum kelihatan net buy yang cukup serius dan berkelanjutan. oke, Ya kita memang lagi tunggu sih. Harapannya oke. dengan IHSG lagi di area-area bawah ini, kita nanti bisa dapat satu tanda ya dari teknikal itulah Hmm, apa ya itulah salah satu fungsi analisa teknikal kita bisa lihat kita bukan bisa lihat kita emang mau ngelihat respon market di situ ya kita lihat Oke. volume kita lihat foreign flow-nya kita Hmm, lihat price action-nya nah ya, sekarang ini sementara masih belum. oke. Berarti dari setelah pengumuman Pak Prabowo tuh 17 Februari kalau nggak salah itu kan bank besar itu langsung ada net buy dari asing. Apakah itu salah satu cerminannya? bisa bisa jadi itu bisa jadi apa dengan diumumkannya resmi dan sekaligus beberapa poin yang beberapa poin fleksibilitas bagi si eksportir kemudian dengan begitu si eksportir mungkin akan lebih sukarela kali ya naruh duit hasil ekspornya di bank. Nah kalau memang kalau memang Oke. itu kejadian ya bank akan dapat dapat duit yang lumayan, suntikan dana yang Hmm, lumayan, dan itu satu sentimen yang positif juga. Meskipun ada sentimen negatif untuk perbankan yang muncul Januari kemarin kalau nggak salah. Itu sentimennya eh, Pak Menteri Bahlil ngumumin kalau si bank-bank di Indonesia hmm. itu harus ikut ngebiayain Oh, oh, proyek hilirisasi ya? hilirisasi. Iya, Betul. iya, iya. Meskipun belum jelas banknya itu bank swasta kah atau himbara, Hmm, tapi waktu pengumuman itu muncul, ya harga saham perbankan udah ngedrop. oke, kontrol. Tapi itu hanya masih sebatas wacana kan ya, belum menjadi peraturan kan? Oh, suaranya hilang tadi? Oh, Oke, oke. sorry, belum ada. Hmm, oke, oke. Jadi kalau sekarang ini ada nggak indikator ekonomi atau pergerakan dari sisi teknikal yang bisa kita perhatikan untuk menilai apakah kebijakan DH ini benar-benar bekerja gitu? Kalau indikator ekonomi, kita akan pantau misalnya suku bunga. BI udah berani nggak ngekat suku Hmm, bunga? hmm, oke, suku bunga. Hmm, Selain kita lihat cadangan devisa kita ya, ada ya, peningkatan yang lumayan apa atau enggak. Nah, ketika dua hal itu nanti ya ini yang paling kasat mata sih opini saya ya dari dua itu yang hmm, paling ya, kasat mata kalau cadangan devisa kita bisa meningkat lumayan uh, drastis hmm, plus BI sudah mulai pede mangkas suku bunga nggak terlalu ngekor US berarti ya ini works. Kalau kita masih nunggu wait and see berarti ada sesuatu yang harus memang kita tunggu. oke, baik, baik. Kalau dari Kalau pergerakan dari rupiah rupiah sendiri, secara teknikal rupiah berada di area bisa kita bilang di area resisten karena dia ngetes area 16.4 area terlemahnya di tahun 2024 kemarin ya. Nah, cuman dari sisi teknikal ini ada dia harus berhasil ke bawah 16.150 supaya breakdown previous higher low-nya oke, dan bisa jadi downtrend setidaknya jangka pendek. oke. Baik, berarti yang bisa kita perhatikan adalah suku bunga, apakah akan menurun dan tidak mengekor Amerika lagi dan juga cadangan devisa apakah bisa terus meningkat ya? Ya,
Oke, dan diharapkan rupiah juga bisa menurun dengan kebijakan ini. Betul. Terus kalau begitu, nah kalau kita mau bicara mengenai sektor, dari sektor-sektor ini yang diuntungkan, Yang kita kalau mau diuntungkan jelas pertama perbankan sih. Oke. Perbankan karena dari kebijakan itu kita ya sama-sama tahu bank akan dapat suntikan dana cukup gede. Gampang-gampang kalau misalnya dikerucutkan milih yang mana ya pilih aja 4 bank gede. Paling aman ya, big Paling banks. aman. Oke. Paling aman big banks. Kemudian next-nya kalau kebijakan ini works dan beneran suku bunga bertahap turun ya, Indonesia berhasil keluar dari tren suku bunga tinggi, sektor properti juga akan diuntungkan karena dengan suku bunga yang lebih rendah itu akan lebih jadi lebih jadi pemanis untuk sektor properti ya. Oke. Gitu. Nah, kalau sektor properti yang Pak Evan sendiri yang paling suka tuh apa? BSPE, Pewon. Oke. Masih belum jauh-jauh dari itu sih. Oke. BSD. Oke, selain big banks, properti, terus apa lagi kira sektor yang diuntungkan, Pak? Sektor yang diuntungkan sebenarnya bukan yang diuntungkan, tapi mungkin lebih ke bertahan kali ya. Itu bertahan, oke. Konsumer sih bertahan, tapi saya hindari Unilever dulu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalau rupiah menurun, kalau rupiah menguat, berarti kan perusahaan-perusahaan yang impor bahan baku, yang perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam USD itu juga diuntungkan ya sebenarnya. Kalau menguat maksudnya kalau yang menguat ya. Rupiah menguat berarti kan bisa diuntungkan ya. Betul. Seperti apa? Farmasi termasuk ya? Farmasi iya. Farmasi ada. Belakangan ini sih farmasi ada ya uget-uget lah, tapi belum terlalu yang enak diikutin. Oke. Kalau misalnya sektor otomotif yang mereka mungkin banyak impor komponen-komponen dari luar itu, apakah mereka juga termasuk yang... Itu terdampak sih. Itu terdampak dia kalau sekarang ini pertama dampak negatif yang dia terima dari dolar yang menguat. Yang kedua dari kebijakan-kebijakan yang muncul juga, misalnya option pajak. Option pajak tuh ngaruhnya lumayan gede ternyata. Dan untungnya saya sempat survei juga ke motor sih yang saya tanya-tanyain. Oke. Yeah. Itu option pajak untuk tambahan 66% dari pajak bea balik nama itu baru berlaku April untuk wilayah di luar Jakarta ya. Kalau Jakarta kan progresifnya yang naik. Betul, ya. Kalau di luar Jakarta ada option pajak. Option pajak lumayan ngaruh itu. Dari dua itu aja udah sangat mukul lah. Kalau kita lihat tren penjualan otomotif kita juga cenderung turun ya. Akhir-akhir ini. Betul. Ya, betul. Berarti yang terdampak itu seperti ASI dan juga IMAS ya? Ya, betul. Oke. Kalau begitu, ini tadi yang kalau diuntungkan, kalau misalnya yang dirugikan tadi, kalau bisa dibilang dirugikan nggak sih untuk yang sektor yang berhubungan dengan SDA, ekspor perkebunan, pertambangan itu apakah bisa dikatakan tertekan atau? Kemarin sebelum rilis PP, saya anggap itu dirugikan karena kita kan belum tahu persisnya juga ya. Ternyata rilis PP-nya kemarin. Nah, sebelum rilis aturan pemerintah resminya ini, karena kita belum tahu, jadi wah ini jelas cash flow terganggu. Kalau cash flow terganggu jelas dirugikan lah. Karena kalau kita lihat misalnya harga saham PTBA lah, PTBA itu dia mulai turun atau mulai ya ada rejection setelah tes highest di tahun 2024 sebelumnya di sekitar 3.100-an ya. Terus ada rejection dan turun itu di bulan Oktober malah karena desas-desus kebijakan ini juga udah muncul dari beberapa bulan yang lalu juga. Oke. Ini isu ini muncul udah market udah langsung respon ya? sebagai sentimen negatif. Ya. Makanya misalnya PTBA juga turun. Nah, kalau kita lihat
lagi masih di PTBA beberapa bulan terakhir, 2 bulan, ada kalau kita tangkap dari price actionnya beberapa bulan terakhir cenderung wait and see dia karena bergerak di dalam range yang lebih sempit yaitu 2570 sampai ya 2700-an lah, 2760. Kemudian dengan rilis aturan resmi yang kemarin disampaikan Pak Presiden, harusnya nggak terlalu buruk buat si emiten tambang karena dia masih diberikan keleluasaan lah untuk pakai si dana devisa hasil ekspornya itu tadi. Oke. Tapi ternyata sampai sekarang market belum merespon belum ya? Positif. Oke. Tapi ini salah satu bagi teman-teman semua yang kalau mau join conversation ini, kalau ada pertanyaan bisa juga langsung ditulis di kolom komentar ya. Nah, tapi saya kalau melihatnya sektor tambang seperti Inco itu kok makin dibuang ya Pak ya? Iya sih, Inco apa ya? Kalau kita lihat annual income statement-nya, annualized performance-nya bagus, tapi harganya turun terus. Ini juga banyak juga nasabah yang nanya, ini Inco kok kenapa turun terus? Ini malah balik ke harga beberapa tahun lalu waktu pandemi. Itu dia. Ini sih ada kemungkinan masih seputar oversupply nikel sih sepertinya ya. Karena apapun desas-desus di luar, kalau market ternyata masih belum mau naik, belum ngerasa ini ada sesuatu yang oke, layak mereka beli, ya nggak naik juga. Dan baik. sisi good news-nya lah, maksudnya dari sisi teknikal dan lebih ke jangka pendek, ada kemungkinan rebound, mungkin ngetes area 3200, 3400, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Baik. Pak, ini ada yang bertanya untuk Pegas dan BBTN, Pak. Mau tanya view-nya seperti apa? Oke, kita coba lihat Pegas ya. Pegas masih cenderung uptrend lah. Kita kalau lihat setahun terakhir kemarin, tahun inilah, dari 2024 sampai sekarang bisa kita bilang ini masih uptrend. Mungkin kalau misalnya punya barang dan modalnya agak bawah sih enak. level yang dipantau di sekitar 1.500-an. Jadi kalau balik lagi ke 1.500 itu hati-hati. Tapi rasanya sih kejauhan ya kalau misalnya punya barang dan masih disimpan sampai sekarang. Beberapa waktu yang lalu sempat ada strategi beli di sekitar 1580-an dan nargetingnya nggak terlalu banyak, sekitar 1.700-an dulu sih. Kalau misalnya masih disimpan, masih punya barang, hari ini kan Pegas melemah 0,88%, terus candle-nya juga lower high lower low. Nggak ada salahnya juga pasang LIT sell atau trailing stop di bawah low hari ini. Jadi kalau ke bawah 1670, exit entah sebagian atau seluruhnya itu disesuaikan dengan risk profile masing-masing ya. Yang jelas kondisi market kayak gini tuh berpikir realistis akan sangat membantu portofolio sih. Oke. Baik. Ini ada satu lagi untuk BBTN, Pak. BBTN sih ya, kita lagi nungguin rebound-nya juga. Sampai sekarang ini memang beberapa hari yang lalu ya, seminggu kemarin lah, dari 12 Februari sampai kemarin hari Selasa itu dia menguat. Hari ini turun. Biasanya sih yang model kayak gini, ini kan cenderung downtrend, kita anggap aja downtrend dari 2024 sampai sekarang. Karena memang dari 1610 sekarang 900-an. Nah, biasanya kalau kayak gini dan niat mau naik, itu nggak ninggal. Jadi nggak perlu terlalu khawatir kalau misalnya lagi incer BBTN. Kalaupun yakin si BBTN ini bagus sekali dan pengen beli di harga di bawah 1.000, disarankan belinya nggak langsung semua peluru yang dialokasikan untuk beli BBTN dibeliin semua. Jadi supaya ada sisa peluru kalau harganya ternyata lanjut ke bawah. Kalau di zoom out lebih banyak dikit, lowest
area-area itu bisa diincar lah 800 atau ya sedikit di bawah 800-an. Gitu. Oke, terima kasih untuk Pak Nanang juga untuk pertanyaannya. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan lain bisa ditulis di kolom komentar. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Oke, baiklah. Kalau begitu berarti Pak dari sebentar ya. Kalau yang banking ini memang yang bergerak itu kebanyakan yang big banks ya. Kalau yang bank-bank kecil, bank-bank yang ini belum terlalu. Betul. Nah ini big banks juga apa ya? Buat yang lagi incer big banks, Ini ada yang bertanya BMRI. nah baru saya baru ngomong hati-hati BMRI karena coba saya sambil buka apa chart foreign flow-nya. Hati-hati di BMRI karena sampai sekarang itu masih belum kelihatan ada net buy juga di asing ya. Ada kemungkinan asing masih terus keluar karena ya ada indikasi taking profit juga. Karena kalau kita lihat gampang-gampangan aja ya BMRI kita zoom out, terus kita ambil low di pandemi lah di 2020 sekitar berapa tuh 1.800-an, naik sampai 2024 itu di harga 7.500, itu udah naik banyak sekali. Udah naik banyak banget. Ya. Jadi rasanya sangat wajar kalau mereka mutusin keluar dulu to take profit dulu lah, santai dulu, apalagi di kondisi market yang lagi nggak jelas kayak gini ya. Berarti ini asing yang beli dari pandemi sampai sekarang masih profit juga ya, masih profit lumayan nih. Masih profit ya. Ya, kalau bisa ambil di bawah lagi kenapa enggak gitu ya. Betul, makanya kalau misalnya incer BMRI, incernya yang pertama jelas di bawah 5.000 sih. Saya lebih pilih harga di bawah 5.000 yang pertama. Di bawah 5.000 cicil ya. Tapi agak bawah sih, di bawah 5.000. Oh, bawahnya lumayan nih bawah ya. Oke. Yang pertama coba ntar dilihat di sekitar 4.600 atau 4.500-an. Ada sesuatu yang menarik nggak di situ? Kalau ada dari sisi teknikal, silakan dibeli, nyicil-nyicil dulu boleh. Tapi kalau enggak, saya kok incernya di sekitar 3.700-an. Waduh, jauh bener. Oke, baik. Oke. Baik. Ya makanya kalau gitu BRI, BMRI, BBNI semuanya juga lagi wacana untuk buyback ya soalnya. Ya betul, wacana untuk buyback. Ya ini sih jadi apa ya? Jadi satu, ya, mereka ngasih satu apa ya, info psikologis ke market. Kalau ini saya nggak apa-apa loh, saya masih baik-baik aja loh. Makanya mereka berani buyback kan gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, ini terima kasih tadi ini untuk pertanyaannya. Ini dari Lili Lita. Malam Pak, tolong BBRI, Mandiri, BCA turun semua karena apa ya? Support resistance-nya. Oke. Kalau turun semua karena apa? Lebih ke karena sentimen yang dari awal kita bahas sih. Itu jelas bikin investor yang kebanyakan di bank-bank di saham-saham ini, di bank gede ini kan banyak asingnya juga ya. Jadi mereka mutusin untuk cabut dulu. Dan itu wajar, rasanya wajar. Kemudian kalau kita lihat dari sisi teknikal, Bank Mandiri memang paling dalam kemarin turunnya. Dan dari ternyata dia asingnya juga yang paling jor-joran keluar, bukan jor-joran beli ya, tapi malah jor-joran keluar ya. Oke. Kemudian yang saya masih suka lihat chartnya itu BBCA dan BRI, Bank Rakyat. Oke. BCA itu kalau kita zoom out agak panjang, masih lebih terlihat uptrend dengan level yang dipantau di 8775. Maksudnya kalau sampai BBCA ke bawah 8775 dan tahan di bawah itu, hati-hati ada kemungkinan ngetes area-area support di bawahnya, misalnya di 8300 atau 8000, sekitar 8000 bulat.
Jadi Oke. sebenarnya di area-area sekarang ini kalau misalnya pengen beli BPCA ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja sih. Dengan catatan belinya ya nggak langsung Nggak semua langsung. seluruh yang dialokasikan dibeliin. Tuh. Oke. Terus kalau BRI tadi. Hmm. bank rakyat itu ini ada kemungkinan dia bottoming di sini ya karena dia ngetes area berapa ini 3.800-an kemudian rebound turun lagi ngetes sekitar 3.800-an itu nggak bikin lower low. Jadi low di Februari sementara ini masih lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan low di Januari dengan apa struktur marketnya atau trennya itu masih downtrend karena 1090 berarti dia ada break structure dan dia lanjut downtrendnya berlanjut maksud saya itu. Tapi ini ada peluang dia rebound ngetes area 5 ribuan dengan catatan nggak turun ke bawah 3.800 itu sih. Oke. Baik. Kalau ke bawah Jadi 3.800 ya mungkin nunggunya di 3.600 3.600 3.600. 3.500. Oke. Baik. Jadi dijaga ya, jangan sampai di bawah 3.800 ya kalau bisa. Ya. Ya, oke. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Lady Lita. Ini dari Muhammad Sinegara. Bedanya saham ADMR dengan saham ADI apa ya? ADMR, oke. ADI itu ADI ya? ADI, betul Pak. ADI. Oh, ADI, oke. ADI itu kan Adaro Andalan Indonesia yang kemarin dilepas sama si Adaro ya. Betul. Nah, jadi kode saham ADRU sekarang ya bukan Adaro. Lebih bedanya kalau dari sisi bisnisnya, dari sisi ADMR ini batu bara apa termal ya. Termal ya. Terus si AADI ini apa namanya satunya? Aduh. Mendadak lupa lagi kan. beda di jenis batu baranya lah, beda di jenis batu baranya. Sorry ya, saya kok mendadak lupa ini. Nah, apa namanya? Kalau jenis di batu baranya, jadi kalau si ADI itu kalori batu baranya lebih rendah lah ya dibandingkan dengan si ADMR. Namanya saya lupa. Tapi yang jelas dari sisi kalori batu baranya itu lebih rendah dibandingkan ADMR. Nah, ADMR itu masih di undernya Adaro. Jadi dia masih ada di dalam portofolionya si Adaro sekarang. Ini maaf Pak, ini saya baca di Google ini ADMR itu produknya batubara metalurgi ya, berkualitas tinggi. Sorry, metalurgi. Kalau ADI baru batubara termal. Iya, saya lupa namanya. Kalorinya yang jelas yang ADI itu lebih rendah, yang termal itu lebih rendah. Ya. Yang metalurgi lebih tinggi. Nah, untuk permintaan di dalam negeri itu lebih banyak yang termal batubara termalnya, betul. Misalnya buat PLTU, pembangkit listrik. Tapi kalau ADMR itu lebih ke misalnya bahan baku baja. Nah, kalau harga batu baranya naik mesti turun ya, sekarang kan lagi rendah ya, turun itu mestinya emiten-emiten yang butuh batu bara kayak keras harusnya diuntungkan ya, tapi dia jadi nggak terlalu diuntungkan karena dolarnya lagi tinggi. Berarti ADMR itu lebih banyak ekspor, Pak? ADMR iya, lebih banyak ekspor karena permintaan batu bara metalurgi di Indonesia nggak terlalu besar dibandingkan dengan, makanya DMO-nya kan cuma batu bara termal. Ya. Oke. Ya semoga sudah jelas bedanya saham ADMR dengan saham ADI.
untuk Pak Muhammad. Berikutnya dari Ibu Meling ada brand PSAB, Pak. Oke, kita lihat brand. Ini sih saham yang saya sejujurnya lebih ke nggak berani masuk ya. Oh gitu. Oke, kita bahas dari sisi teknikalnya dulu aja. Kalau kita ini kan grupnya Barito ya. Ya. Dari sisi teknikal, di area harga sekarang bisa dibilang ini area harga yang dekat area support. Ada kemungkinan rebound, siapa tahu ngulang perilakunya di bulan-bulan September Oktober kemarin ya, kan anteng di dekat area 6.000 sekian, terus sidebar, break in sidebar, lari ngetes area-area menutup gap sih ini, nutup gap, kemudian ada rejection dan turun lagi. Sekarang balik lagi di sekitar area 6.000-an, 6.000 sekian, di bawah 7.000 lah. Dan in sidebar, 2 hari yang lalu sempat lepas atau naik ke atas inside bar-nya ini, berarti dia nge-break 7.100. Sayangnya tutupannya di bawah 7.100 pas tanggal 18. Tutup di 6825. Kemudian hari ini bikin lower high lower low lagi. Jadi kalau misalnya minat beli brand, coba tungguin siapa tahu dikasih di sekitar 6.000 bulat atau enggak jauh di atas itu ya. Karena stop loss-nya itu setidaknya di bawah 5.800 sih, atau di bawah 5.650 itu. Oke, begitu. Tunggu sekitar 6.000 awal ya. Kalau untuk PSAB, Pak? PSAB, nah ini saya agak suka. Oh, suka PSAB, di sini. Di sini saya emas suka. all time. Iya, iya. Iya, pertama emas all time high. Terus ya. OTW 3.000 per troy ounce. Nah, si PSAB kalau kita lihat strukturnya atau trendnya lah, itu masih cenderung uptrend sih. Masih cenderung uptrend, struktur eksternal juga masih naik uptrend, dan kemarin itu, bukan kemarin, tapi lebih tepatnya tanggal 4 Februari tutup di 284. Itu dia jadi ada setup atau ada sinyal, ada setup bullish, ada sinyal bullish reversal dan ada setup yang bisa dijadikan strategi. Strateginya waktu itu saya sempat sounding sih belinya di sekitar 246 atau 244. Ternyata tanggal 10 Februari low-nya persis di 246. Nah, kalau low-nya persis di 246 ini saya nggak tahu pada dapat barang atau enggak yang ngantri. Oke. Kemudian ini ada peluang rebound meskipun sekarang ini masih tertahan di area 290-an 300 ya, area support minor yang di breakdown dan sekarang ternyata masih jadi resisten. Mudah-mudahan di breakout karena sekarang mulai dari kemarin itu sudah bikin highest close baru bulan Februari. Sekarang bahkan bikin higher high lagi di bulan Februari. Target TP1 dari setup yang tadi saya sebut di tanggal 4 Februari, target TP pertamanya itu di sekitar 332 dan berikutnya target TP kedua di 410-an, di area highest yang pernah terbentuk di tahun lalu. Nah, ini dengan catatan selama nggak ke bawah, nggak main-main ke 200-an kecil lagi ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih Bu Meling untuk pertanyaannya, semoga menjawab ya. Ini dari Muhammad juga ada sekali lagi, saham BRIS apakah termasuk bagian dari Big Four? BRIS, Big Four, gimana ngomongnya enaknya ya? Kalau kita ngomong, soalnya kan beda segmen ya, maksudnya yang tadi kita bahas itu lebih ke konvensional, yang ini syariah. Kalau kita mau ngomong saham syariah, saham bank syariah, pilih mana? Sekarang ini opini saya belum ada yang lain, ya BRIS. BRIS saja ya. Iya. Ada sih BTPS, tapi ya tren harganya kalau kita lihat di technical jauh lebih bagus BRIS. Baik. Ini ada yang bertanya dari Bu Mamawati, main. Oke, main. Malindo. Main itu Malindo Fitmil. Ini kalau dia masih ketergantungan
terutama jagung ya, jagung Java juga dia kan salah satu bahan bahan baku Ternak ya. pakannya itu kan dari jagung. Nah, sayangnya sekarang atau belakangan ini beberapa bulan terakhir ini kan musim hujan. Musim hujan itu bukan waktunya panen raya jagung. Jadi Hmm, di apa di Indonesia sendiri eh, bukan jadi panen apa ya, bukan timing yang pas ya, dan di kondisi dolar yang lagi tinggi sementara ini sih mereka masih juga ngandelin impor juga, beberapa bahan makannya kan ngandelin impor juga. Di kondisi dolar yang lagi tinggi itu bukan jadi kondisi yang bagus buat dia. Nah, dari sisi oke. teknikal si Main dari Juli lah, dari Juli sampai sekarang lebih kalau kita mau bilang sideways boleh, range harganya dari 710 sampai 905. 900-an lah ya, 905 1000 905 920-an, highest-nya berapa sih ini? 920 ternyata. 920. Oke, dari 700-an ke 900-an. Harga sekarang lagi di area dekat area support. Kalau misalnya minat pengen beli, sebenarnya ini adalah atau bukan sekarang sih, lebih tepatnya kemarin atau beberapa hari yang lalu itu adalah timing yang pas untuk beli dengan risiko yang kecil atau Kecil low ya. risk. Oke. Ya, dengan stop loss ya di bawah 710. Targetnya mungkin di 800-an, 8,5, 850-an dulu. Harapannya sih bisa ke 900-an lagi atau bahkan breakout 920 ya, supaya Hmm, bisa lanjut ke atas. Tapi hati-hati kalau lanjut breakdown 710. Nah, itu kalau tujuan belinya untuk trading disarankan exit sih. Kalau oke. breakdown 710. Oke. Baik. Terima kasih untuk Ibu Mawati. Semoga menjawab. Ini dari Asia Mutiara, Risis Isat, Pak. Isat, oke. Indosat, Indo- Indosat. Indosat. Indosat ya. Ya. Ini saham lagi downtrend. Aduh, ini kok saya ketawa sih ya. Sorry. Maksudnya Wah, mak mak keuangannya. Hmm. maksud saya gini, ini saham dia belum lama ini breakdown area support yang nahan dia sejak beberapa tahun yang lalu ya. Sejak ya anggap aja sejak 2023 2024, di 2025 di breakdown kenceng, volumenya lumayan. Jadi ini hati-hati sih. Meskipun sekarang ini dia mantul-mantul atau berhenti di sekitaran area, anggap aja ini area demand atau area yang memungkinkan harga ini ada reaksi dan berbalik gitu ya. Tapi karena di sini candle tanggal 12 sampai sekarang berada di dalam range candle tanggal 11. Jadi ini inside bar, akan lebih enak kalau berhasil naik ke atas 1920 dan jadi nggak enak lagi kalau turun ke bawah 1580. Jadi kalau misalnya lagi punya barang, mudah-mudahan punya barangnya beli di beberapa hari yang lalu, jadi sekarang kan lagi floating profit Hmm. atau nggak Ya. terlalu jauh ya. Itu dijagain di 1580. Kalau ke bawah itu apalagi close-nya di bawah 1580, Oke. exit itu nggak apa-apa. Nah, Oke. Baik. kalau naik di sekitar 1900-an dipantau. Lolos ke atas 1920 di area-area yang kemarin di breakdown sekitar 2100-an itu juga masih berpotensi jadi area resisten. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya untuk Asia Mutiara. Pak, ini waktu sudah pukul 8. Boleh satu pertanyaan terakhir, Pak? Oke, siap. Ini ada WIRG katanya. Oke, WIRG. WIRG saya suka dari beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang bulan lalu lah. Bulan lalu dia rebound dan sekarang singkat cerita dari 21 Januari sampai sekarang lah ya. Anggap aja dia sideways di 124 sampai 97. Karena tadi sempat naik sempat naik tembus ke atas highest close bulan Januari, tapi ternyata closing di 116. Closing di bawah
119. Nah, ini akan lebih enak lagi kalau berhasil tutup dan bertahan minimal di atas 119, apalagi berhasil tutup di atas 124. Oh, Harapannya oke. ya berhasil lanjut ke sebentar, sorry, berapa ini? Agak kejauhan ini. Ke sekitar 139, 140-an lagi sih. Tapi kalau misalnya lagi simpen barang, terus modalnya agak bawah, itu enak. Kalau modalnya agak bawah, bisa dijagain di 97. Jadi selama nggak ke bawah 97 ya masih aman disimpannya. Hmm, Kalau ke hmm, bawah 97, exit. Kalau exit ya, modalnya oke. agak atas, ini kan lagi di area-area dekat area-area resisten ya. Dijagainnya itu boleh di sekitar level 110. Kalau bertahan anteng di bawah 110 itu ya exit dulu sih nggak apa-apa. Kalau kita lihat garis EMA exponential moving average periode 20 ada di 107 sih per closing hari ini ya. Mungkin besok Oke. naik, jadi kurang lebih di sekitar 110-an dijagainya di situ. Oke. Baik, kalau begitu waktu sudah pukul 8:04. Terima kasih sekali Pak Evan untuk bincang-bincangnya, ngobrolnya, insight-nya juga sudah diberikan kepada semua Sobat JOC. Semoga semua insight ini bisa membantu memberikan sebuah pengetahuan yang baru ya, dan juga insight baru untuk trading. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Besok pagi bisa langsung join di Morning Juice kembali pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.45. Sobat JOC semua bisa langsung tulis pertanyaannya di Morning Juice besok pagi. Oke, kalau begitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Evan, kita pamitan terlebih dahulu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Sampai Pak. jumpa semuanya. Sampai jumpa teman-teman.